Halo semuanya, selamat datang di channel The Islamic Investor. Ngomong-ngomong soal peer-to-peer lending, kira-kira sudah pada tahu belum ya tentang instrumen yang satu ini? Atau malah sudah menjadi pendana di suatu platform peer-to-peer lending? Nah, bagi yang belum tahu, jadi ada suatu instrumen investasi di mana kita bisa menjadi pendana atau lender bagi pihak yang membutuhkan dana, namanya adalah peer-to-peer lending. Di video ini saya belum akan membahas tentang peer-to-peer lebih dalam, tapi saya akan sharing tentang cara membuat catatan pendanaan peer-to-peer lending menggunakan Google Sheet. Jadi video ini memang lebih cocok bagi yang sudah menjadi pendana aktif di peer-to-peer lending. Alasan kenapa ini penting? Karena saya pribadi mendanai di beberapa platform peer-to-peer lending dan saya menggunakan ini untuk memonitor pendanaan yang saya lakukan agar tidak gonta-ganti membuka platform atau aplikasi saat ingin melakukan pengecekan. Oke, sekarang saya buat dulu tabelnya, baru nanti saya bahas kegunaan dari masing-masing kolom pada tabel ini dengan contoh pengisian data yang sudah saya siapkan. Oke, untuk nama kolomnya sudah saya input. Sekarang saya mulai dari kolom A, ini nomor. Saya menggunakan fungsi N agar nanti saat di sort dia tetap ngurut. Sampelnya saya masukkan 100 dulu misalkan. Kemudian untuk kolom B ini saya isi dengan tanggal saya melakukan pendanaan atau tanggal dana yang ada di rekening dana saya itu dikunci oleh pihak penyelenggara peer-to-peer lending. Di sini saya menyiapkan 30 data sebagai contoh, jadi langsung saya input saja. Oke, ini jadi beberapa contoh tanggal saya melakukan pendanaan dalam beberapa bulan ke belakang. Kemudian untuk start date ini saya isi dengan tanggal dana yang terkumpul di platform peer-to-peer lending itu diserahkan kepada pihak borrower. Jadi tanggal start counting tenornya. Di sini saya juga sudah menyiapkan datanya, jadi tinggal saya paste. Kemudian due date ini adalah tanggal jatuh tempo. Misalkan contoh pada ini saya melakukan pendanaan, jadi saya transfer tanggal 29 dan di hari yang sama dana itu diserahkan kepada pihak borrower dengan tenornya dari tanggal 29 Desember sampai tanggal 28 Januari 2021. Kemudian untuk kolom E ini saya isi dengan tanggal kapan pendanaan kita itu dikembalikan. Kemudian misalkan dari ke-30 pendanaan yang saya jadikan contoh di video ini, 9 diantaranya misalkan masih dalam proses pendanaan, jadi belum dikembalikan. Makanya di sini saya menggunakan rumus today, sehingga saat tanggal berganti dia otomatis juga akan ganti tanggal. Nah, untuk membedakan agar kelihatan ya mana yang masih berjalan atau enggak, saya tambahkan juga conditional formatting. Di sini conditional formatting saya pilih date is-nya itu today, maka saya beri warna misalkan gray. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa yang berwarna abu-abu ini tandanya masih berjalan pendanaannya karena tanggalnya masih berjalan terus. Kemudian sebelum lanjut, untuk penamaan nama kolom ini bisa diganti sesuai dengan gaya masing-masing, jadi nggak perlu sama kayak ini kalau misal kalian ingin membuat catatan seperti ini juga. Oke, lanjut. Kemudian untuk kolom F ini durasi atau tenor. Di sini saya menggunakan rumus if. Logikanya adalah kalau di kolom C itu belum ada isinya, artinya dana belum diserahkan kepada borrower, maka durasinya juga masih kosong. Nah, begitu dananya sudah diserahkan kepada lender, maka nanti tenornya atau durasinya itu due date dikurangi start date. Yes. Oke. Nah, di sini sudah muncul semua. Kemudian untuk LR ini singkatan saya untuk live remaining. Jadi sisa hari sampai jatuh tempo gitulah gampangannya. Nah, di sini saya juga akan menggunakan rumus if. Logikanya saya mengambil dari kolom F. Jadi kalau kolom F itu kosong, maka isilah kosong. Tapi kalau sudah diketahui tenor atau durasinya, maka D2 itu due date dikurangi tanggal pengembalian pendanaan. Nah, di sini kalau hasilnya minus artinya terjadi keterlambatan, kalau hasilnya 0 artinya itu tepat waktu, kalau lebih dari 0 artinya dia itu dipercepat pembayarannya, pengembalian dananya dipercepat. Nah, agar lebih mantap di sini saya tambahkan conditional formatting juga. Jadi kalau nilai di kolom G itu kurang dari 0, maka saya beri warna merah kolomnya, hurufnya saya jadikan putih. Oke, jadi semakin kelihatan kan. Di sini bisa dilihat ada yang terlambatnya itu sampai sebulan, 2 hari, 5 hari, beragam lah. Ini nanti bahkan ada yang sampai 3 bulan dan lain-lain kalau misalkan kalian sudah terjun lama di platform peer-to-peer lending ini.
Kemudian untuk status, nah di sini saya memonitor pendanaan yang saya lakukan dan mengelompokkannya ke dalam 4 jenis status. Yang pertama adalah default, kalau ada pendanaan yang gagal bayar, kemudian dan itu kalau pendanaan yang dilakukan sudah dikembalikan beserta ujrohnya, kemudian funding itu kalau masih dalam proses pendanaan, dan yang terakhir 4 adalah late atau terlambat, jadi pendanaan yang terlambat. Untuk mengisinya saya otomatisasi menggunakan if juga. Nah, ini silahkan di copy kalau mau dilihat, di pause videonya, terus ditulis ulang. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini sudah otomatis terisi. Kalau belum ada pendanaan di sini juga kosong. Kemudian kalau diperhatikan mungkin ada yang tanya di sini kenapa masih funding statusnya ya? Karena ini nanti rumusnya itu berhubungan dengan kolom yang ada di sini. Nanti kita sampai ke situ. Jadi sementara masih funding dulu, tapi nanti ketika kolom itu sudah terisi maka dia akan menjadi done seperti itu. Karena untuk yang ini kan statusnya harusnya sudah selesai ya, sudah dikembalikan. Kemudian untuk platform, karena saya hanya ingin berinvestasi di instrumen investasi syariah, maka untuk peer-to-peer lending ini saya juga hanya mendaftar di platform peer-to-peer lending syariah. Beberapa contoh yang saya gunakan di sini ada Alami, kemudian Investri. Kalau Investri ini dia punya 2 izin ya, sebagai konvensional dan syariah, Capital Boost, kemudian ada Dana Syariah dan lain-lain. Itu nanti kalau misalkan rekan-rekan berminat silahkan dieksplor sendiri atau silahkan ditunggu video review dari saya. Kemudian untuk payor dan payor industri, di sini saya input data-data payor yang saya miliki beserta industrinya. Hal ini menurut saya penting untuk dicatat dan diingat. Jadi penting untuk memiliki data ini karena dengan demikian kita bisa melakukan evaluasi, bisa melakukan analisis sebagai bahan pertimbangan saat akan melakukan pendanaan berikutnya. Kemudian untuk kolom L sampai N ini saya isi dengan data borrower atau data pihak yang memerlukan pendanaan. Nah, biasanya di platform peer-to-peer itu yang ditampilkan adalah inisial atau singkatan dari borrower tersebut. Kemudian untuk grade ini saya isi dengan hasil credit scoring yang dilakukan oleh tim internal dari platform peer-to-peer lending tersebut. Ini bisa jadi berbeda antara satu platform dengan platform lain karena memang tidak ada standarnya. Kemudian untuk ujrah di sini saya isi dengan persentase keuntungan per tahun atau bahasa lainnya yield. Selanjutnya untuk deskripsi di sini saya tulis nama pendanaan yang saya lakukan, mulai dari jenisnya. Di sini ada invoice financing, perusahaannya, pendanaan keberapa, dan nomor kontraknya. Oke, kemudian di kolom funding di sini saya isi dengan besar dana yang saya gunakan untuk pendanaan. Nah, sebagai contoh saya sudah menyiapkan ragam besar pendanaan mulai dari 50.000 sampai dengan 1 jutaan. Tentu saat akan melakukan pendanaan di suatu platform peer-to-peer lending, kita harus mengingat, mengetahui, dan mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama adalah besar minimum investasi di platform tersebut, karena antara platform satu dengan platform lainnya bisa jadi berbeda minimum investasinya. Ada yang mulai dari 100 ribuan hingga 1 jutaan lebih. Nah, yang kedua adalah dengan pertimbangan minimum investasi tersebut, kita juga harus memperhatikan tingkat diversifikasi dari portofolio investasi peer-to-peer kita. Jangan sampai kita menaruh uang kita itu di satu keranjang yang sama, karena nanti kalau sampai pendanaan kita itu terjadi gagal bayar maka kita akan rugi jadinya. Kemudian untuk kolom kapital di sini saya isi saat pendanaan yang saya lakukan itu dikembalikan, jadi modalnya itu kembali. Nah, dari 30 contoh ini tadi sudah saya sampaikan kalau 9 diantaranya itu masih dalam proses pendanaan, artinya saya isi 21 pendanaan yang kembali. Selanjutnya lompat dulu ke sini. Nah, saat pendanaan dikembalikan, selain dana pokok investasi yang dikembalikan, kita juga akan menerima imbal hasilnya. Nah, imbal hasilnya itu dalam bentuk rupiah, saya tulisnya di sini. Di sampingnya saya sudah siapkan suatu kolom untuk mengestimasi. Jadi kira-kira besarnya itu seginilah kalau nanti dikembalikan. Tapi ini bisa jadi berkurang ya, maksudnya lebih kecil saat pendanaan itu dikembalikan lebih cepat dari jatuh temponya. Oke, sekarang sudah saya input imbal hasil sesungguhnya berdasarkan tanggal pengembalian yang dilakukan, dan kalau kita perhatikan di sini yang tadinya masih late atau ada yang funding sudah berubah menjadi done semua, karena memang rumus di kolom status ini berhubungan dengan kolom U, sehingga kalau kolom U sudah ada isinya maka artinya pengembalian sudah dilakukan dan statusnya menjadi done.
Nah, kalau late artinya dia sudah melebihi tanggal jatuh tempo dan kolom U ini masih kosong, artinya belum dikembalikan, makanya dia terlambat. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan di sini misalkan di contoh pendanaan ke-6, dia dikembalikan 21 hari lebih cepat dibanding tanggal jatuh temponya. Di sini tanggal jatuh temponya adalah 21 April 2021 dan dia dikembalikan di tanggal 30 Maret 2021. Hal ini akan berakibat pada besarnya return. Jadi kalau dia dikembalikan di tanggal jatuh temponya, maka harusnya imbal hasilnya itu sekitar 26.000. Tapi karena dia dikembalikan lebih cepat, maka imbal hasilnya juga akan menyesuaikan menjadi 17.000 sekian. Kemudian step terakhir tinggal kita percantik. Di sini saya tambahkan conditional formatting juga. Oke, sudah sesuai. Jadi kalau funding hijau muda, hijau tua, late orange. Lalu untuk mempermudah sorting, kita tambahkan makro. Klik save. Rumus untuk memanggilnya adalah Ctrl Alt Shift dan misal angka 1 ya. Oke. Sehingga kalau kita tekan Ctrl Alt Shift angka 1 secara bersamaan, maka dia akan sorting secara otomatis mulai dari date, start date, due date, dan maturity. Dan di sini angkanya karena pakai rumus juga akan menyesuaikan selalu mulai dari 1 sampai seterusnya. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba-coba. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam investasi.